Oke, kembali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba belajar tentang tipe-tipe pembelajaran mesin. Nah, ada apa saja? Beberapa buku menyebutkan ada 3, tapi ada juga menyebutkan 4 gitu ya. Ada unsupervised, supervised learning, semi-supervised. Kalau di buku ada juga menyebutkan reinforcement learning. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 macam saja. Nah, tipe yang pertama, unsupervised, di mana tipe pembelajaran yang tidak mempunyai label. Mungkin teman-teman masih bingung, apa sih maksudnya label itu? Label itu misal nih, kita sudah punya kelasnya. Misal kita punya gambar, ini kita misalnya punya 1000 macam gambar ya. Kita sudah ada labelnya nih, ini adalah gambar misalnya api sama bukan api, misalnya gitu. Ataupun misalnya kita berikan label, ini adalah ini hewan ataupun binatang, habis itu ini tumbuh-tumbuhan, dan ini manusia misalnya. Label itu seperti itu. Ataupun misalnya kita punya data tentang apa lagi ya? Data tentang mahasiswa. Kita ada punya labelnya. Ini label mahasiswa yang cum laude, mahasiswa yang sangat memuaskan, mahasiswa maksudnya ini ya IPK nih ya, IPK yang sangat memuaskan, IPK yang memuaskan, dan IPK yang di bawah 2 misalnya yang terancam DO misalnya. Nah, kalau unsupervised dia belum ada labelnya. Jadi misalnya kita punya data mahasiswa, ya udah, kita belum berlabel. Habis itu bagaimana kita bisa mencari kesamaan. Jadi misalnya data berapa mahasiswa kita tuh. Geofisika ada berapa mahasiswanya? 200 ada. Nah, misalnya 200 mahasiswa kita coba untuk unsupervised learning, maka dia mengelompok secara menggunakan algoritma khusus ya. Biasanya kita bisa pakai K-means. Nah, ini saya masih belum tahu apakah nanti kita sampai belajar tentang K-means apa enggak gitu ya. Nah, dia akan mengelompok, lalu nanti kelihatan kelompok-kelompok secara natural itu apa. Kelompok itu misal kelompok 1, 2, 3. Nanti kita bisa menganalisis kelompok 1 itu kelompok yang bagaimana, mahasiswa yang bagaimana, kelompok 2 mahasiswa yang bagaimana, kelompok 3 mahasiswa yang bagaimana. Misal, ternyata dia membentuk kelompok berdasarkan apa misalnya? Berdasarkan kesukaan makanan misalnya. Bisa jadi kayak gitu kalau kita memang punya kolom tentang makanan kesukaan dia. Ataupun mungkin mengelompok berdasarkan wilayah. Jadi mahasiswa yang asal Indonesia Barat, mahasiswa Indonesia Tengah, sama mahasiswa yang asalnya dari Indonesia Timur, mungkin kayak gitu. Kita nggak tahu. Tergantung dengan fiturnya ya. Fiturnya ada apa saja. Nah, misal apa lagi ya? Contohnya misalnya unsupervised learning, K-means, data customer nih misalnya. Nah, data customer yang kita miliki, misalnya dengan berbagai macam fitur ya. Kita punya, misalnya dia lahirnya tahun berapa, misalnya usia kita punya nih, kita punya pegang usianya. Kita punya usia, jenis kelamin, tempat tinggal, lalu misalnya belanja sekian kali gitu ya. Nah, belanja sekian kali itu nanti bagaimana kita, apakah memang dikelompokkannya berdasarkan apa tuh? Nanti akan bisa kita analisis. Nah, itu adalah contoh untuk yang unsupervised. Untuk yang supervised learning, kita memiliki label. Jadi misalnya, sudah ada nih image-nya, gambarnya ya. Gambar yang, misalnya gambar yang api dan yang tidak api gitu misalnya. Maka nanti kita setelah punya label, kita bisa melatih itu. Kita bisa latih data yang mengandung gambar api dengan yang tidak. Nanti kita bisa membuat satu model yang bisa memisahkan, yang bisa mengklasifikasikan mana gambar api, mana bukan. Seperti itu. Nah, lalu terkait dengan semi-supervised learning. Jadi dia tetap membutuhkan label, ada labelnya di sedikit tapi ya, hanya sedikit. Nah, nanti kita akan mempelajari
yang labelnya sedikit itu untuk memprediksi ataupun untuk melabelin data yang tanpa label itu. Misalnya kita punya data gambar ya, misalnya ada 10.000 gambar. Nah, kalau misalnya kita labelin satu-satu, itu akan menghabiskan waktu banyak ya. Karena memang proses untuk melabelin itu istilahnya time consuming sekali. Maka kita butuh apa istilahnya ya, suatu algoritma untuk melabelin yang belum ada labelnya itu. Oke, contoh kasus machine learning lain, misalnya kita mau memisahkan jenis biji kopi. Nah, ini yang menang lomba gemastik ya di tahun 2021 kalau tidak salah. Jadi memisahkan mana biji kopi yang bagus, biji kopi yang jenisnya ini sama jenisnya ini. Seingat saya ada 4 kalau saya nggak salah ya, ada 4 macam biji kopi. Nah, kalau misalnya kita memisahkan manual, itu kan akan time consuming. Satu-satu petani kopi itu kalau memisahkan tuh 1 kilo butuh waktu berapa lama gitu ya. Sedangkan dengan model machine learning kita bisa otomatis dan juga dengan IoT tentunya. Kita bisa langsung cepat. Nah, itu butuh waktu untuk melabelin, oh ini kopi yang apa gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan supervised learning, kita bisa menghemat waktu sehingga kita bisa memberikan label yang belum dilabelin. Oke, ini terkait dengan bagaimana machine learning bekerja. Jadi sebenarnya asal muasal machine learning itu pertama kali kalau kita baca buku ya. Saya baca buku si Aurel Geren, waktu itu saya sempat jelaskan di silabus, ada salah satu buku yang menjadi pustaka kita ya. Nah, di situ asal muasal machine learning itu bagaimana? Yaitu ketika ada spam, kita mau mendeteksi spam pertama kali itu kasusnya. Nah, email yang spam itu kan kalau kita menerima spam ya kan akan sangat-sangat apa ya? Ya mengganggu lah ya, annoying, that's really annoying ketika dapat spam. Nah, apalagi kalau spamnya banyak ya, spam, 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 spam. Nah, habis itu lama-kelamaan kan kita membangun model yang bisa memisahkan, oh ini spam sama yang bukan spam. Itulah kenapa mungkin spam oleh Google, misalnya ya, layak provider layanan emailnya, dia bisa langsung memisahkan ini spam, ini bukan. Nah, awal-awal pertama kali kok kita baca di buku ya, itu mungkin spam itu subjeknya misalnya ada mengandung kata I for you, aku untukmu misalnya ya, I for you. Nah, habis itu ketika kita sudah mendeteksi, kita tahu nih, oh kayaknya setiap yang subjeknya itu I for you, maka itu adalah spam gitu ya. Nah, lalu yang membuat spam itu nggak mau kalah juga, dia menggantikan I for you itu dengan angka misalnya. I tetap I misalnya IE 4U. Nah, I 4U misalnya. I for you-nya diganti. For-nya diganti ke angka 4. Nah, lalu habis itu yang membuat pemisah spam mungkin dia ya udah ini aja. Coba kita istilahnya labelin aja yang mengandung I for you, maka dilabelin jadi spam. Nah, kalau seperti itu kita melakukan yang namanya traditional programming, di mana memang kita punya data, kita membuat suatu aturan, misalnya if else itu ya, jika maka, jika subjek ini maka ini. Nah, habis itu kita labelin, outputnya label. Kalau begini, ini akan yang pertama time consuming dan dia tidak bisa mendeteksi secara cepat dan ya istilahnya itu kalau misalnya kasus yang sederhana. Kalau kasusnya lebih kompleks lagi bagaimana? Maka dibutuhkan machine learning, di mana kita ya udah kita punya datanya itu, data trainingnya ya, dan data labelnya, lalu kita membangun modelnya di mana dia menghasilkan aturannya, rulesnya itu. Jadi dengan sekian data kita latih, sudah pada labelnya, lalu ke depannya dia bisa memisahkan. Oh ini data email yang spam, ini yang bukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya
teman-teman akan menyaksikan demo machine learning workflow ya menggunakan Orange Data Mining. Nah, teman-teman bisa mencoba kalau teman-teman ada laptop, kalau enggak ya dilihat dulu aja ya. Oke, video kita kali ini cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.